Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita masuk di chapter 14. Materinya adalah mengenai product and pricing strategies. Strategi produk dan penetapan harga. Kalau saudara ingat di pertemuan sebelumnya di chapter ke-13, kita telah membahas mengenai marketing mix. Ada 4 unsur di dalamnya, yaitu product, price, kemudian distribution, dan yang keempat adalah customer communication. Nah, pada chapter kali ini kita akan membahas 2 komponen, 2 unsur dari marketing mix itu, yaitu adalah product dan pricing. Nah, nanti di 2 chapter selanjutnya kita akan bahas mengenai distribution dan customer communication. Seperti biasa kita akan mulai dengan membahas mengenai apa saja tujuan pembelajaran, apa saja learning objectives dari chapter 14 ini. Ada 6. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari chapter ini adalah diharapkan saudara bisa mengidentifikasi jenis-jenis produk konsumen dan produk untuk organisasi. Jadi jenis pelanggan sebuah bisnis, sebuah perusahaan itu umumnya dibagi menjadi pelanggan yang merupakan konsumen individu atau istilahnya adalah consumer, dan pelanggan organizational. Kita sudah bahas di chapter sebelumnya ya. Nah, kita akan bahas juga di chapter ini apa saja jenis-jenis utama dari produk-produk yang ditawarkan untuk consumer dan organizational itu. Lalu masih di learning objective yang pertama, saudara juga bisa diharapkan bisa menjelaskan 4 tahap dalam siklus hidup produk ya. Apa itu siklus hidup produk? Nanti akan kita bahas. Yang kedua, diharapkan saudara bisa mendeskripsikan, menjelaskan 6 tahap dalam proses pengembangan produk. Ya, lalu yang ketiga, diharapkan saudara bisa menjelaskan brand, kemudian menjelaskan konsep brand equity dan brand loyalty. Yang keempat, ini masih membahas mengenai fungsi atau unsur pertama dari marketing mix, yaitu produk. Yaitu tujuannya saudara diharapkan bisa mengidentifikasi 4 cara dalam mengekspand atau memperluas lini produk dan mendiskusikan 2 risiko yang muncul kalau kita melakukan product line extension tadi ya, ketika kita memperluas lini produk. Nah, di tujuan pembelajaran yang kelima dan keenam ini mulai mendiskusikan mengenai unsur kedua dari marketing mix, yaitu pricing. Tujuan yang pertama dari pembahasan mengenai pricing adalah saudara diharapkan bisa mengetahui ya faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai harga, ya faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Lalu menjelaskan mengenai analisis break even analysis. Yang kedua dari pembahasan mengenai pricing atau yang keenam dari tujuan pembelajaran di chapter ini adalah saudara diharapkan bisa mengidentifikasi 9 metode penetapan harga yang umum ya. Oke, kita langsung saja ke tujuan pembelajaran yang pertama mengenai produk ya. Tujuannya adalah saudara bisa mengidentifikasi
beberapa jenis produk untuk consumer dan organisasi. Lalu menjelaskan empat tahap dalam product life cycle. Saudara, saya pikir sudah mendapatkan sebagian materi ini di bangku kuliah mungkin ya. Secara umum kita tahu bahwa produk itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah produk berwujud, ya. Yang kedua adalah produk tidak berwujud. Sebagian produk ini bisa masuk dalam kelompok yang pertama, yaitu produk yang berwujud. Sebagian yang lain masuk dalam kategori produk yang tidak berwujud. Tapi ada juga produk-produk yang masuk di antara kedua ekstrim tersebut, di antara kedua jenis produk tersebut, ya, ada di tengah-tengahnya. Produk yang berwujud ini yang kita sering kenal dengan istilah produk atau barang, ya. Sementara yang tidak berwujud itu umumnya jasa, gitu. Yang ada di ekstrim kiri, ya, atau kita sebut contoh ekstrim dari produk berwujud itu misalnya seperti garam, ya, kemudian gula, begitu ya. Nah, tapi sementara di sisi yang lain atau contoh produk jasa atau produk yang tidak berwujud itu misalnya pendidikan, ya. Ya, seperti yang saudara terima saat ini, menerima materi kuliah, ya, ini adalah sebuah produk yang tidak berwujud, ya. Bentuknya adalah jasa pendidikan. Nah, tapi seperti yang tadi saya bilang, terkadang ada produk-produk yang berada di tengah-tengah dari produk barang dan jasa. Contohnya misal kapal pesiar misalnya, ya. Nah, kapal pesiar ini sebagian dari yang ditawarkan itu berupa produk, yaitu kapal itu tadi. Tapi sebagian yang lainnya, separuh yang lainnya, katakanlah seperti itu adalah jasa, ya. Memberikan jasa penginapan di dalamnya, ya. Kemudian ada makan, ya. Kemudian ada kepuasan, ya, di dalamnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kenapa tadi saya sebut bahwa secara umum memang dibagi menjadi dua, tapi kita juga harus paham bahwa tidak selamanya itu betul-betul di satu sudut ekstrim produk yang berwujud, atau di ekstrim yang satunya yaitu produk yang tidak berwujud. Karena tadi kadang ada yang di tengah-tengahnya. Nah, secara umum itu, ya. Nah, tapi dari perspektif yang lain, produk itu juga bisa dibagi berdasarkan siapa yang menggunakannya. Yaitu secara umum dibedakan menjadi produk untuk organisasi, organizational products, dan produk untuk individu-individu, yaitu consumers product, ya. Nah, secara umum consumer product ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah convenience product. Convenience product ini adalah produk yang kita konsumsi, kita beli secara relatif rutin, ya. Sehingga ketika kita membeli itu kita tidak perlu melakukan proses perenungan, tidak perlu melakukan proses perencanaan, tidak perlu mempertimbangkan secara serius dan memakan waktu yang lama, gitu ya. Contohnya misal air minum, ya, kemudian
apa namanya, makanan sehari-hari ya, beras, gula, ya minyak, seperti itu ya. Nah, ini adalah convenience products. Nah, di sisi sebaliknya itu ada shopping products. Shopping products ini relatif lebih jarang ya. Dan kita karena jarang itu kita relatif membutuhkan lebih banyak waktu untuk merencanakannya, untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada ya, untuk mempertimbangkan harganya, kualitasnya sebelum akhirnya kita membeli. Contohnya misal HP ya. Saya pikir saudara yang ada di sini kecuali yang sultan-sultan gitu ya, itu kalau beli HP pasti mengumpulkan informasi dulu, atau kita menganalisis dulu budget kita maksimal berapa, terus kemudian kita mencari informasi apa saja HP atau gadget yang ada di range produk, range harga itu, baru kemudian kita menganalisis mana yang paling tepat bagi kita gitu ya. Sama seperti laptop misalnya, ya saudara akan menganalisis dulu kira-kira berapa budgetnya, range-nya ya, rentangnya, lalu kemudian menganalisis, mencari informasi apa saja laptop yang ada di kisaran harga itu, kemudian menetapkan pertimbangan-pertimbangannya, lalu memilih mana yang paling tepat. Itu shopping products. Dan yang ketiga ada specialty products. Ini di ekstrim yang sangat berkebalikan ya dari yang convenience product. Jadi specialty products ini adalah barang-barang atau brand-brand khusus, produk-produk khusus yang mana konsumen ketika membelinya itu sama sekali tidak mempertimbangkan harganya gitu ya. Sama sekali nggak mikir ketika mau beli itu. Contohnya yang bisa saudara bayangkan misal barang-barang antik ya, motor antik, mobil antik misalnya. Motor antik misalnya apa namanya, beberapa waktu lalu saya dapat link berita gitu, motor-motor jadul gitu ya seperti RX King misalnya yang sudah lama tapi kondisinya masih bagus, itu ternyata ada yang berani membeli dengan harga yang bahkan jauh di atas harga motor baru gitu. Ya, orang-orang yang seperti ini atau barang-barang yang seperti itu tadi masuk ke dalam kategori specialty products. Mobil antik misalnya, orang kalau sudah terlanjur senang, ya harganya bisa sangat sangat apa namanya, tinggi gitu ya, sangat di luar nalar gitu. Nah itu adalah jenis-jenis dari consumer products ya. Nah, yang kategori kedua, kalau dibagi berdasarkan atau diklasifikasikan berdasarkan jenis konsumennya, tadi ada organizational products atau commercial products. Nah, ini apa namanya, produk yang dibeli oleh organisasi dalam jumlah yang besar biasanya dan digunakan untuk bahan menciptakan atau membuat produk yang lain gitu ya, atau untuk menjalankan operasi dari perusahaan tersebut. Secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah expense item. Expense item ini adalah produk-produk yang relatif rutin dibeli. Ya, contohnya misal apa namanya, kalau kantor itu ya seperti cartridge misal ya, kertas, kemudian alat-alat tulis yang lain misal ya, ballpoint ya, tinta ya, dan sebagainya. Nah, sebaliknya ada capital items. Ini produk-produk yang relatif jarang dibeli dan ini biasanya lebih mahal dan
untuk penggunaan yang relatif lebih lama. Misalnya ini yang kemudian biasanya apa namanya dianggap sebagai belanja modal itu ya. Jadi masuk di antaranya contohnya misalnya komputer ya, kendaraan, mesin ya, kemudian pabrik itu sendiri gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mengklasifikasikan menjadi 6 kelompok itu ya, mulai dari raw materials sampai business services. Raw materials, komponen, saya pikir sama ini bahan-bahan untuk produksi gitu ya, bahan baku, bahan setengah jadi, apa namanya, misalnya besi, bagi yang memproduksi apa namanya, em, tiang-tiang listrik itu misalnya ya, kemudian cairan-cairan kimia ya, bagi yang memproduksi tinta misalnya ya, atau yang lain-lain. Lalu ada juga yang masuk dalam kategori supplies. Supplies ini biasanya digunakan untuk operasi sehari-hari dari perusahaan itu. Biasanya untuk alat-alat kantor itu, alat tulis kantor ya, pensil, ballpoint, lampu ya, dan tinta, kertas itu tadi. Terus kemudian ada installations, ini pabrik itu ya, kemudian sumber energi listrik ya, itu installations. Terus kemudian ada equipment, ini peralatan-peralatan ya, komputer juga bisa masuk di situ, meja, kursi ya. Terus kemudian ada juga business services. Ya, bisa itu adalah jasa outsourcing ya, pengamanan, security, satpam. Kemudian bisa juga itu adalah jasa cleaning service, OB misalnya, arsitek ya, kemudian manajemen consulting ya, banyak sekali financial auditing gitu. Itu contoh-contoh dari business services yang umumnya dikonsumsi atau digunakan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang product life cycle. Jadi, umumnya sebuah produk itu akan mengalami fase yang namanya adalah product life cycle ini, siklus hidup produk. Ya. Dan semua produk ini bisa ada yang life cycle-nya singkat, ada yang siklus hidupnya singkat, tapi ada juga yang siklus hidupnya panjang. Ya, tapi ada juga yang tidak melalui siklus hidup ini. Dia baru dikenalkan tapi sudah gagal. Ada juga yang seperti itu. Ya. Nah, kita akan belajar apa saja tahap-tahap yang dilalui umumnya oleh produk di dalam siklus hidupnya. Yang pertama adalah tahap introduction. Ya. Perkenalan. Di tahap ini sebuah produk baru saja keluar dari proses research and development, baru saja dilahirkan ya, baru saja diproduksi. Dan di tahap ini karena baru diproduksi, baru dilahirkan, baru diperkenalkan, maka dia perlu perlu diperkenalkan, perlu di introduction. Ya. Caranya gimana? Ya bisa dengan promosi ya. Di zaman sekarang di era sosial media ini banyak juga yang menggunakan influencer misalnya ya, selebgram, YouTuber gitu ya. Produk-produk seperti laptop, make up ya itu gadget ya, HP ya, barang-barang elektronik itu kalau saudara cari di internet, di YouTube banyak sekali reviewnya. Itu juga sebagian memang di endorse oleh perusahaan. Selebgram juga sama. Ya. Nah,
karena banyak biaya promosi yang harus dikeluarkan di fase ini, dan ada juga biaya research and development sebelumnya. Maka kalau kita lihat di sini ada grafik apa namanya, ada tren profit di situ ya, keuntungan. Maka di tahap atau di fase introduction ini perusahaan masih belum bisa memperoleh profit karena tadi pengeluarannya masih besar sekali untuk promosi. Sebelumnya juga besar sekali untuk produksi, untuk pengembangan gitu ya. Nah, itu mengenai introduction. Ini diambil sebuah studi di tahun 2004, ada beberapa contoh perusahaan yang saat itu masuk di level introduction. Di tahun 2004 smartwatch itu masuk di level introduction. Kalau sekarang saya pikir sudah di level growth ya. Nah, gitu. Terus kemudian setelah masuk di level introduction, selanjutnya kalau produk itu berhasil, kalau produk itu masih panjang nafasnya, dia akan masuk ke tahap growth, pertumbuhan gitu ya. Nah, di tahap ini setelah dia dikenalkan dengan promosi yang gencar begitu, ketika pelanggan, ketika pasar mempersepsikan bahwa ini produk yang menarik, maka akan terjadi pertumbuhan penjualan ya. Nah, karena terjadi pertumbuhan penjualan, sangat mungkin di tahap ini perusahaan juga bisa memperoleh profit, sudah mulai bisa memperoleh profit. Ya, di tahun 2004 yang masuk di apa namanya, tahap growth ini adalah mobil hybrid ya, mobil listrik tapi juga masih bisa mengkonsumsi BBM gitu ya. Smartphone ini juga masih di tahap growth ya. Terus kemudian kalau sudah melewati masa growth, dia akan masuk ke fase maturity. Mature, dari kata-kata mature, sudah dewasa ini produknya. Ya. Nah, di sini apa namanya, penjualan akan cenderung melandai ya, cenderung mencapai titik maksimal ya, dan profitnya juga sama, dia akan mencapai titik maksimal, melandai, terus akhirnya menurun, dia masuk ke fase decline. Ya, di tahun 2004 conventional automobiles, mobil-mobil konvensional ini di tahap mature. Smartphone di daerah negara maju ini juga di mature. Sementara yang di apa, growth ini tadi adalah di emerging markets, di negara berkembang. Nah, yang decline di tahun 2004 ini kamera digital ya, apalagi sekarang sudah hilang mungkin ya, CD players juga sama. Nah, di decline ini, di tahap decline ini penjualannya turun, profitnya tentu saja juga turun. Gitu ya. Nah, ini siklus hidup produk ya. Ada, tadi saya sudah singgung, ada yang siklus hidupnya cepat, ada yang lambat. Misal kalau apa namanya, saudara lihat di McD, anak-anak sekarang ini kan banyak yang suka makan fast food. Di McD, kalau saudara perhatikan, beberapa bulan yang lalu mungkin saudara pernah melihat sebuah produk gitu ya, misal dulu pernah ada salted egg ya, chicken gitu kan, ayam goreng yang dilumuri dengan saus apa namanya, telur kuningnya telur asin itu ya. Nah, saya nggak tahu, tapi kayaknya sekarang sudah nggak ada. Dan McD itu banyak sekali memang yang seperti itu, produknya seringkali muncul inovasi baru, tapi cepat sekali hilang gitu. Tapi di McD ada juga produk yang dari dulu sampai sekarang masih ada, ya kan? Ayam goreng itu yang biasa, yang original, dari dulu sampai sekarang ya masih ada. Ya, artinya dia masih ada di tahap maturity ini sampai sekarang, dari dulu gitu ya. Nah, apa namanya?
Di industri mobil sama ya. Di Toyota misal Avanza itu sudah berapa puluh tahun menemani konsumen di Indonesia. Dia sekarang ada di tahap maturity ini. Tapi ada juga produknya Toyota yang cepat sekali hilang gitu ya. Em, saya lupa ya beberapa brand yang sudah hilang gitu ya. Kalau di Suzuki misalnya R3 itu relatif lama ya, relatif lama siklus hidup produknya. Tapi brand-brand atau em, produk-produknya Suzuki, mobilnya Suzuki seperti Splash ya, itu sekarang sudah hilang, sudah discontinue ya, seperti itu. Nah, itu menunjukkan bagaimana produk itu ada yang life cycle-nya singkat, ada yang panjang. Nah, kita masuk di learning objektif yang kedua, kita akan belajar mengenai 6 tahap dari pengembangan produk. Jadi produk yang saudara nikmati saat ini itu tidak kemudian tiba-tiba muncul gitu ya. Dia melalui sebuah proses pengembangan. Tidak kemudian pabrik atau perusahaan itu tiba-tiba, udah besok kita bikin produk A, besok kita pasarkan produk B, besok kita jual produk C. Tidak, tentu saja. Dia melalui sebuah proses yang umumnya itu melalui tahapan-tahapan yang ada di slide ini. Yang pertama, umumnya produk itu akan lahir melalui idea generation. Jadi ada proses lahirnya ide mengenai produk A itu yang umumnya itu didasari dari analisis terhadap kebutuhan pasar gitu ya. Atau itu juga kadang muncul dari dorongan bahwa perusahaan ingin meningkatkan portofolio produknya gitu. Idea generation ini di beberapa perusahaan yang mapan itu bisa lahir dari Departemen Research and Development. Kalau di perusahaan keluarga, seringkali ini muncul idenya dari anggota keluarga utama perusahaan. Gitu. Nah, setelah muncul ide itu, kemudian selanjutnya dilakukan idea screening. Ya, kemudian mulai dipilih-pilih. Jadi idea generation ini kan bisa ada beberapa ide yang muncul. Nah, beberapa ide itu terus kemudian dikaji mana yang kira-kira akan bisa sukses gitu ya. Nah, terus kemudian setelah itu dilakukan business analysis, akan dikaji kira-kira berapa biaya produksinya, lalu kira-kira bisa laku berapa, ya. Terus kemudian kira-kira bisa dijual dengan harga berapa. Nah, dari situ akan diketahui kira-kira ini nanti bisa dapat untung berapa gitu. Nah, setelah itu terus kemudian dilakukan proses prototyping. Ini biasanya produk itu dibuat prototipenya sebelum dirilis ke pasar. Terus kemudian konsumen diminta untuk beberapa sampel konsumen diminta untuk mengecek atau mereview produk itu, prototipe itu ya. Itu. Nah, terus kemudian selanjutnya dilakukan tes marketing. Jadi setelah produk itu mendapatkan masukan-masukan dari prototipe itu mendapatkan masukan-masukan review dari sampel-sampel konsumen itu, kemudian dilakukan perbaikan kalau ada. Setelah itu kemudian dirilis secara terbatas ya. Kalau aplikasi ini biasanya ini versi beta gitu, ini dirilis secara terbatas untuk mengukur reaksi konsumen gitu.
Kalau sudah oke, baru ini dilakukan komersialisasi, ya, dijual, dipasarkan menggunakan marketing mix yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, ini adalah proses pengembangan produk gitu. Nah, learning objective yang kedua ini masih terkait dengan produk. Ya, kita akan belajar mengenai apa itu brand, kemudian apa itu brand equity, brand loyalty. Ya. Nah, salah satu tantangan yang paling besar bagi praktisi pemasaran itu adalah menciptakan identitas ya mengenai produk itu. Kita kemarin sudah singgung mengenai segmenting, targeting, positioning. Positioning ini berat gitu ya, karena dalam industri tertentu ya, itu produk yang ada di pasar itu bisa jumlahnya sudah sangat banyak gitu. Sepatu misalnya ya, kemudian baju ya, terus kemudian gadget pun juga sekarang sudah sangat banyak pilihan gitu. Nah, tantangan bagi marketers, tantangan bagi ahli pemasaran di uh, dunia bisnis yang begitu kompetitif itu adalah gimana caranya menciptakan produk yang punya identitas kuat ini. Itulah yang kemudian disebut brand. Dia bisa berbentuk nama ya, simbol, desain atau kombinasi dari keduanya, bisa nama dan simbol gitu ya, yang berguna untuk mengidentifikasi produk itu dan membedakan produk-produk tadi dengan pesaing-pesaingnya. Ya, nah brand ini ya penting ya tadi untuk memposisikan produknya itu berbeda dengan pesaingnya. Ya, kalau saudara lihat Nike itu saudara lihat simbol cuma centang gitu aja itu sudah tahu bahwa itu Nike dan saudara tahu, saudara bisa membayangkan persepsi kualitas Nike. Saudara lihat apel kroak yang entah itu makan siapa kita nggak tahu. Ketika saudara lihat itu, saudara sudah tahu bahwa itu adalah produknya Apple dan saudara akan bisa membayangkan kualitas produk itu dan membayangkan siapa atau background dari orang yang memegang HP itu atau gadget itu atau laptop itu. Itu betapa brand itu begitu penting di era saat ini. Ya, tadi kita bisa tahu nilai dari produk itu. Itulah yang disebut dengan brand equity. Nah, ketika brand itu sudah begitu bernilai bagi sebagian kelompok konsumen, ini akan menciptakan brand loyalty ya. Konsumen akan membeli produk dengan brand yang sama ya. Ketika dia beli Apple seri sebelumnya begitu ya, terus kemudian rusak kebetulan karena dia sudah percaya dengan kualitas barangnya, sudah terbiasa, dia loyal, dia tahu nilainya, dia menjadi loyal, dia ketika rusak pun akan membeli produk dengan brand yang sama. Gitu. Ini adalah brand loyalty. Nah, brand loyalty ini bisa diukur dari dalam tiga tingkatan ya. Tingkatan yang pertama adalah brand awareness ya, awareness sorry. Brand awareness ini adalah tingkatan di mana konsumen itu akan membeli, kemungkinan besar akan membeli produk itu karena dia familiar dengannya. Ya, tingkatan yang kedua, konsumen akan membeli, yaitu brand preference ya. Konsumen akan membeli produknya kalau tersedia, meskipun terkadang dia masih mempertimbangkan alternatif yang lain. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini adalah yang paling tinggi tingkatannya, paling berat gitu ya.
Ini ketika dia sudah mencapai level brand insistence ya. Dia nggak akan mau membeli brand selain brand yang dia sudah loyal itu. Ya, ya tadi yang saya ceritakan misalnya orang sudah terkesan dengan performanya atau kualitasnya Apple, dia akan beli produknya Apple terus. Ya, itu mengenai brand. Nah, kita masuk di learning objective yang keempat. Kita akan pelajari 4 cara untuk mengekspan lini produk dan mendiskusikan 2 risiko kalau kita melakukan product product line extension itu. Sebelumnya kita akan belajar dulu ya apa itu product line. Selain itu kita juga belajar dulu product mix. Jadi ketika perusahaan atau bisnis itu berkembang, ya, perusahaan akan mengevaluasi ya produk yang sekarang ditawarkan, yang sudah ditawarkan itu kinerjanya seperti apa, ya, apakah dia laku, apakah dia nggak laku gitu ya. Ya. Nah, evaluasi ini terus kemudian juga bisa melahirkan ide-ide mengenai kita perlu nggak nih menawarkan produk yang lain gitu ya. Kita perlu nggak menawarkan atau memproduksi barang yang baru, memasarkan produk yang baru gitu. Nah, untuk tetap kompetitif, umumnya perusahaan bisnis akan memilih untuk mengembangkan produk-produk lain yang baru karena tadi mereka sadar bahwa setiap produk itu pasti memiliki siklus hidup tadi. Setiap produk itu pasti suatu saat akan decline, pasti suatu saat akan tidak lagi diminati oleh pasar gitu. Oleh karena itu mereka tadi umumnya selalu berusaha mengembangkan produk-produk baru untuk mengantisipasi penurunan penjualan produk yang sekarang dijual. Nah, ketika menawarkan produk baru ini, produk baru yang ditawarkan itu bisa dia ada dalam lini produk yang sama dengan produk sebelumnya. Ya, apa itu lini produk? Lini produk itu adalah produk-produk yang relatif sama gitu ya, baik itu bentuknya, proses produksinya gitu ya, atau brandnya gitu. Misalnya seperti Indomie ya, Indomie itu ada yang Indomie rasa Indomie goreng, Indomie rebus itu juga macam-macam, ada yang kaldu ya, terus kemudian kari, ada yang rasa soto, yang goreng juga macam-macam, ada yang mie goreng Aceh, ada yang geprek dan sebagainya gitu. Nah, ini Indomie yang berbagai macam varian rasanya ini ada di dalam lini produk Indomie gitu ya. Nah, tapi kadang perusahaan itu juga tidak hanya mengembangkan satu lini produk, dia bisa mengembangkan beberapa lini produk gitu ya. Nah, misalnya Indomie itu kan di bawah Indofood ya. Indofood itu punya lini produk Indomie tadi yang berbagai varian rasa di dalamnya. Dia juga punya lini produk saus misalnya ya. Di dalam lini produk saus itu juga macam-macam, ada saus Bangkok, ada saus sambal Bangkok, ada saus ekstra pedas, saus tomat gitu kan. Ada lini produk tepung, ada lini produk macam-macam sekali gitu. Nah, ini adalah produk mix dari Indofood gitu ya. Nah, ini mengenai produk line dan produk mix. Nah,
eh, perusahaan ya tadi ya karena dia kecenderungannya secara umum itu harus terus menciptakan produk yang baru, maka em, umumnya dia akan memilih beberapa strategi pengembangan produk ya. Ada 4 setidak-tidaknya. Yang pertama adalah line filling, yang kedua line extension, yang ketiga brand extension, yang keempat adalah line stretching. Yang pertama adalah line filling. Jadi ini betul-betul menciptakan lini produk yang baru gitu ya. Karena memang dia melihat bahwa kebutuhan konsumen di situ banyak dan belum ada banyak apa namanya produk di situ atau ada kesempatan setidaknya di situ. Nah, terus yang kedua adalah line extension. Ini seperti yang tadi ya, ketika Indomie itu dia mengembangkan Indomie rasa ayam geprek gitu kan. Terus kemudian Indomie goreng Aceh gitu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah brand extension. Ini adalah strategi menciptakan kategori baru dari sebuah brand. Jadi ada satu brand itu adalah terkait atau dia adalah produk dari kategori A gitu ya. Terus kemudian perusahaan membuat produk B, kategori B, tapi dengan brand yang sama. Contohnya saja, misalnya adalah Lifebuoy. Lifebuoy itu dulu, kalau saudara ingat, yang pertama kali diproduksi itu adalah sabun, gitu kan. Nah, tapi belakangan, ya nggak belakangan banget sebenarnya, sudah dalam beberapa tahun yang belakangan ini, Lifebuoy membuat kategori baru yaitu sampo. Jadi sampo Lifebuoy. Brandnya sama, Lifebuoy. Ya, dulu sabun, sekarang shampoo. Nah, terus kemudian yang keempat adalah line stretching. Ya, ini strategi membuat produk yang baru, tapi harganya di atas atau di bawah produk yang sekarang. Contohnya misal Lenovo. Lenovo dulu yang paling tinggi serinya itu adalah laptop ya ini ya. ThinkPad ya kalau orang untuk yang kategori bisnis itu adalah ThinkPad yang paling tinggi. Flagshipnya adalah ThinkPad. Di bawah ThinkPad dulu ada IdeaPad gitu kan. Nah, belakangan ini awal tahun ini kalau nggak salah Lenovo memproduksi satu satu variasi baru di produk laptop bisnisnya yaitu ThinkBook. ThinkBook ini um, kualitasnya ya tinggi ya hampir mendekati ThinkPad tapi diproduksi lebih tipis ya karena sekarang trennya kan ultrabook ya. Laptop itu tipis-tipis gitu ya. Kalau ThinkPad itu kan kesannya dari dulu kokoh gitu. Ya. Ini ultrabook dan harganya juga lebih rendah gitu. Ya, itu contoh-contoh empat jenis strategi ekspansi produk dan contoh-contohnya. Nah, tapi kita harus mempertimbangkan risiko dari produk expansion ini ya. Nah, apa itu risiko-risikonya? Yang ke satu, yang pertama bahwa em, membuat brand yang contohnya misal tadi ya brand extension gitu ya, dia membuat produk
dalam kategori yang berbeda dengan brand yang sama, itu bisa mendilusi, bisa membuat orang rancu ya terhadap brand yang sudah melekat di konsumen gitu. Contohnya tadi misal Lifebuoy. Lifebuoy dulunya bikin sabun mandi, ini kok bikin shampoo. Kira-kira gimana nih kualitasnya? Terus kemudian kayak MNC ya. MNC, dia orang awalnya tahu MNC itu sebagai bisnis atau perusahaan di industri media gitu kan. Nah, terus kemudian dia membuat kategori produk baru MNC insurance gitu, asuransi ya, dari media, dari televisi ke asuransi. Ini kadang kalau tidak hati-hati konsumen bisa apa namanya tadi ya terdilusi persepsinya terhadap brand tadi. Dia bisa jadi kemudian wah aku nggak yakin MNC punya kemampuan untuk mengembangkan bisnis ini ya, mengembangkan bisnis asuransi tadi ya. Nah, karena tadi ada risiko yang pertama tadi, maka tidak bisa risiko yang kedua ya, tidak bisa jadi jaminan bahwa tambahan produk itu akan meningkatkan penjualan karena tadi belum tentu berhasil di satu kategori produk itu bisa berhasil di kategori produk yang lain. Itu yang harus dipertimbangkan. Nah, yang selanjutnya learning objective kelima, ini kita sudah mulai menyinggung mengenai pricing. Sebelumnya learning objective pertama sampai 4 tadi kita diskusikan mengenai produk. Ini sudah mulai masuk pricing. Kita akan diskusikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga dan menjelaskan analisis break even. Ya, jadi kalau kita ingat di pembahasan chapter sebelumnya, pricing ini adalah menentukan berapa sih harga yang akan kita tawarkan kepada konsumen, gitu ya. Ya. Nah, dalam menentukan harga itu setidaknya ada dua pertimbangan utama. Yang pertama adalah pertimbangan strategik, yang kedua adalah pertimbangan keuangan, financial. Nah, pertimbangan strategik apa saja yang harus dipertimbangkan? Yang pertama adalah marketing objectives, ya. Jadi kita punya tujuan marketing apa nih untuk produk ini? Apakah produk ini punya tujuan untuk apa namanya menambah market share misalnya, atau misalnya ini untuk masuk di pasar yang betul-betul baru misalnya ya. Ini tentu akan berbeda nanti perlakuannya. Yang kedua harus mempertimbangkan peraturan pemerintah ya. Misal dulu pemerintah pernah menerapkan kebijakan mengenai LCGC ya di dalam industri mobil, low cost green car. Jadi perusahaan industri atau industri perusahaan mobil automobile ya harus memproduksi mobil yang ramah lingkungan tapi juga berbiaya rendah, harganya murah. Nah, ini tentu harga di situ juga terpengaruh akhirnya ya. Nggak boleh harganya terlalu mahal. Terus kemudian persepsi konsumen. Ini perusahaan juga harus mempertimbangkan. Ini nanti produk ini kira-kira akan dipersepsikan konsumen itu nilainya seperti apa, value-nya seperti apa. Apakah ini produk yang apa namanya, yang canggih, misal yang atau produk yang apa namanya, low cost gitu misalnya. Terus selanjutnya permintaan pasar ini juga mempengaruhi. Kira-kira nanti permintaan pasarnya itu besar enggak gitu. Ya. Nah, kalau besar berarti ini hukum supply and demand. Kita sudah belajar di pertemuan-pertemuan awal ya. Kalau permintaannya banyak tentu kita bisa set harga lebih tinggi gitu. Sebaliknya kalau kira-kira permintaannya nggak akan banyak ya tentu kita susah kalau menetapkan harga terlalu tinggi. Yang kelima,
pertimbangan strategik yang kelima dalam menetapkan harga adalah kompetisi, ya. Kita harus lihat pesaing di segmen itu sudah seperti apa, ya, intensitasnya. Kalau kompetisinya sudah terlalu tinggi, ya, kita mau pasang harga tinggi juga agak susah mungkin nanti bersaingnya, ya. Itu yang harus hati-hati. Nah, ini adalah pertimbangan yang pertama, yaitu pertimbangan strategik. Nah, yang pertimbangan kedua adalah pertimbangan finansial, ya. Tentu yang harus jadi pertimbangan adalah biaya, ya, biaya produksi. Setiap produk, setiap jasa pasti membutuhkan biaya produksi, ya. Nah, biaya ini bisa dibagi jadi dua secara umum, biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Fixed cost ini adalah biaya yang tetap dalam jangka waktu tertentu, ya. Berapapun jumlah produk yang dihasilkan, biaya tetap ini akan tetap nilainya. Nah, sementara variable cost ini adalah biaya yang melekat pada satuan produk yang diproduksi. Ya, menghasilkan satu produk ini butuh biaya berapa, ya. Ini variable cost. Nah, salah satu analisis yang bisa digunakan dalam menetapkan harga dalam melakukan strategi pricing ini adalah break-even analysis. Ini adalah analisis untuk menentukan berapa sih kira-kira kita harus menjual produk, ya, pada harga atau pada biaya, ya, dengan mempertimbangkan harga, ya, harga produk dan juga fixed dan variable cost-nya tadi. Nah, tujuan dari break-even analysis ini adalah untuk mengetahui break-even point, yaitu jumlah barang minimal yang harus dijual supaya perusahaan itu mencapai break-even, ya, mencapai titik impas, ya, dia nggak rugi, dia nggak untung, gitu, ya. Nah, caranya untuk mengetahui break-even point ini adalah membagi fixed cost dengan harga jual dan variable cost per unit, gitu. Contohnya misal di situ saudara buka barbershop, gitu, ya. Kemudian fixed cost-nya, fixed cost ini bisa apa? Sewa ruko misalnya, ya. Terus kemudian gaji karyawan, ya. Terus listrik, gitu, ya. Nah, terus kemudian dibagi harga jual dikurangi variable cost per unit. Nah, variable cost-nya apa? Misalnya, listrik tadi, kalau kasus barbershop ini dia masuk di variable cost, ya. Kira-kira berapa listrik yang keluar setiap kali kita nyukur satu orang. Terus kemudian gaji karyawan juga dalam barbershop, industri barbershop itu ada yang masuk fixed cost, ada gaji tetapnya, tapi ada bonusnya, bonus per orang yang dicukur. Nah, ini bisa masuk di variable cost juga. Terus kemudian misalnya bahan-bahan yang digunakan, ya, semprotan, terus kemudian sampo, air, ya, terus kemudian siletnya, ya, itu variable cost-nya. Nah, misal di sini kemudian fixed cost-nya $60.000, terus kemudian $60.000, terus kemudian variable cost-nya $5, harganya kita rencanakan misalnya $20. Nah, kalau dengan harga $20, ya, itu kita baru bisa mencapai titik impas, break even point, itu pada 4.000
pelanggan ya. Kita harus mencukur sebanyak 4.000 pelanggan gitu ya, kepala pelanggan, rambut pelanggan ya, baru kita impas ya, nggak untung, nggak rugi gitu ya. Nah, analisis break even ini penting karena bisa menjadi landasan bagi kita mau pasang harga berapa sih gitu ya. Nah, kalau kita pingin kita itu titik impasnya lebih cepat, kita bisa naikkan harganya gitu. Misalnya jadi 25, itu kan akan berkurang tentu saja ya, jumlah pelanggan minimal yang harus dipotong rambutnya. Nah, cuma ketika kita menaikkan harganya, misal pelanggan mau nggak bayar harga segitu. Nah, permasalahannya kan segitu. Nah, makanya ini break even ini tidak kemudian jadi satu-satunya pegangan, tapi bisa menjadi pertimbangan. Pertimbangan lainnya tadi ya, pertimbangan-pertimbangan strategik tadi. Nah, metode penentuan harga umumnya ada 9 ini, kita masuk ke learning objective 6. Yang pertama adalah cost based pricing. Ini menentukan harga berdasarkan pertimbangan biaya tadi yang sudah kita singgung. Yang kedua adalah value based pricing. Kita harus menganalisis dulu kira-kira produk kita ini oleh pelanggan itu dipersepsikan seperti apa. Apakah ini barang yang mewah, barang yang berkelas gitu. Apakah ini barang biasa saja atau bahkan barang murahan gitu. Nah, ini tentu butuh analisis. Lalu yang ketiga adalah optimal pricing. Optimal pricing ini menggunakan bantuan sistem informasi ya untuk menganalisis berapa harga yang kira-kira paling pas gitu ya. Tentu dengan mempertimbangkan beberapa faktor ya, seperti permintaan pasar terhadap produk sejenis, kemudian kompetitor ya, dan beberapa faktor ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam sebuah fungsi gitu ya, terus kemudian menjadi dasar dalam menentukan harga. Yang keempat adalah scheme pricing. Ini adalah strategi menentukan harga tinggi di awal, terus kemudian menurunkan harganya secara perlahan gitu ya. Nah, ini umumnya dilakukan oleh produk-produk yang sudah punya pelanggan yang loyal tadi ya, brand loyalty-nya tinggi seperti Apple ya, itu umumnya di awal mahal, nanti semakin lama semakin murah. Produk-produk teknologi ini umumnya seperti ini. Terus kemudian penetration pricing, ini strategi yang dilakukan untuk masuk ke pasar yang sudah padat ya umumnya. Tujuannya untuk meraih penjualan yang banyak di awal. Terus kemudian selanjutnya adalah loss leader pricing. Ini juga sama dilakukan untuk produk yang masuk di pasar yang sudah intens kompetisinya, yang tujuannya untuk mengambil konsumen dari produk lain, dan karena konsumen ini tertarik dengan harga yang murah dari loss leader pricing ini, dia akan masuk ke toko dari produk itu dan diharapkan dia bisa membeli produk-produk yang lain di toko itu. Terus kemudian ada juga auction pricing ya. Nah, ini seperti lelang begitu ya. Jadi penentuan harganya itu berdasarkan lelang. Nah, terus kemudian ada participative pricing. Ini seperti beberapa
situs penyedia informasi-informasi tertentu begitu ya, atau beberapa channel YouTube itu dia membuka opsi untuk memberikan donasi begitu ya, ini participative pricing. Terus kemudian ada free and premium pricing, ini yang banyak digunakan oleh pengembang-pengembang aplikasi ya, seperti Spotify misalnya, dia menyediakan opsi untuk free, tapi fitur-fiturnya terbatas ya. Nah, kalau ingin mendapatkan fitur-fitur yang dibatasi itu, konsumen harus membayar. Ya, untuk bisa jadi premium dia harus membayar. Ini juga sering dikenal dengan istilah freemium ya, gitu. Terus ada strategi penyesuaian harga. Yang pertama diskon, kita tahu. Bundling ini menjual produk bekerja sama dengan produk yang lain, misalnya HP dengan provider gitu ya, atau dynamic pricing ya, ini untuk ini strategi atau taktik penentuan harga yang dinamis ya. Kalau pas permintaannya banyak ya harganya dinaikin, kalau pas permintaannya turun harganya diturunin. Kalau pas biaya bahan baku atau biaya produksinya tinggi, harganya dinaikin. Kalau pas biaya produksi dan bahan bakunya rendah, harganya diturunin. Ini dynamic pricing. Saya pikir cukup sekian untuk materi chapter ke-14 mengenai produk dan pricing strategies. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai marketing mix ini di 2 chapter berikutnya ya. Kita akan masih belajar mengenai distribution dan communication ya, customer communication. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Stay safe and healthy.